Ya, teman-teman mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak sebenarnya perjumpaan yang akan dialami oleh semester 8 ini ya bersama kita semua ya. Sudah pasti ini hanya tinggal hitungan minggu. Kalau hitungan minggu pasti tinggal sebentar lagi ya, sekitar 3 atau 4 minggu ya. Kalau hitungan hari ya kita masih boleh ada puluhan-puluhannya lah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau terkesan sepertinya lama, hitunglah dengan hari supaya terkesan masih lama gitu. Nah, tetapi walaupun dengan waktu yang sebentar ini, ini mesti kita tulis dengan waktu yang singkat ini, sudah pasti kami juga dari para dosen tidak hampir untuk mencari waktu untuk bisa berbicara bersama itu begitu sulit gitu. Kecuali di acara-acara yang seperti ini gitu. Atau di acara jam doa. Sudah pasti ya hanya di waktu-waktu seperti itu. Mengapa? Karena posisi situasi yang tidak memungkinkan ini di masa pandemi COVID-19 maupun new normal, memang di mana seluruh kegiatan bukan hanya di sekolah tapi juga di perkantoran itu semua berhenti total gitu. Tapi bukan berarti pekerjaan yang dilakukan itu berhenti gitu. Hanya aktivitas-aktivitas yang seperti biasanya berubah menjadi sebuah budaya yang baru, yaitu bekerja di rumah maupun juga belajar di rumah. Hanya menyediakan laptop, handphone, dan kuota, kita sudah bisa melakukan aktivitas yang seharusnya berada di tempat biasanya di rumah, di sekolah, tetapi berubah menjadi di rumah. Bahkan saya mengikuti webinar tadi dari Indosat ya. Bahkan ketika mereka sedang memaparkan sesuatu di dahulu, orang salah satu dari pembicaranya itu sedang belum sampai di lokasi tapi masih dalam perjalanan di mobil. Jadi dari mobil lah dia mulai menjelaskan sesuatu. Boleh juga ya. Dulu sepertinya hal ini adalah hal yang asing gitu ya. Bahkan kita belajar, kita lihat Melki cuma pakai celana pendek gitu, kadang ngeliat gini, kadang di Zoom di mata kuliahnya Pak Harol. Jadi terlihat santai gitu, tapi aktivitasnya tetap ada. Nah, apalagi di dalam kampus perkuliahan Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado ini, di kampus pendidikan sekuler dengan pendidikan sekolah teologi itu begitu berbeda sekali. Dan rasanya sepertinya apabila kita ingin masuk di sekolah teologi, itu ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan sebelum kita masuk di kampus teologi gitu. Contohnya, saya dulu suka minum gitu kan, tapi sekarang nggak bisa lagi. Dulu yang minum alkohol, maksudnya minum air masih ya, minum alkohol gitu. Ya sekarang sudah nggak bisa lagi, ya. Karena ada hal-hal yang memang sudah dibuang dan memang sudah ditinggalkan dan tidak bisa lagi. Tadi saya habis bimbingan, bagus sekali ada penjelasan yang dijelaskan oleh Septinus ini, yang dia mengambil dari sebuah buku ya, ada musik ya, yang ketika dia menjelaskan diangkat tentang menjadi anak itu, pemahaman diangkatnya anak dari konsep Romawi ya. Salah satunya adalah meninggalkan segala sesuatu yang lama dan berada pada posisi yang baru dan melakukan segala sesuatu yang baru sebagai seorang anak. Nah, begitu juga di sekolah teologi ya. Yang tadinya ya oke lah masih cincau-cincau, yang tadinya masih menego-nego, yang tadinya masih berkompromi. Tetapi ketika masuk sekolah teologi ya, kalian diajarkan bagaimana punya yang namanya integritas. Yang jadi pertanyaan, apa itu integritas? Integritas adalah sepatah kata menurut Jack Welch dalam bukunya. Ini, integritas adalah sepatah kata yang kabur, tidak jelas. Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran. Dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Kalau bahasanya Alkitab dia bilang jika ya, katakan ya. Jika tidak,
Tidak. Selebihnya daripada itu, mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu. Ada sesuatu yang mereka lakukan, dan ketika terjadi di kemudian hari masa depan, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan di masa lalu. Mengakui kesalahan mereka dan mau mengoreksinya. Ini integritas. Yang kalau bahasa kerennya disebut sebagai jati diri. Mereka mengetahui hukum-hukum yang berlaku, baik dalam negara mereka, baik dalam wilayah mereka, baik dalam kompleks mereka, baik dalam kantor mereka, baik dalam perusahaan mereka, baik dalam sekolah mereka atau apa aja. Itu yang tersurat maupun yang tersirat, dan mereka mentaatinya. Ini pengertian yang dimaksud integritas menurut Jack Welch. Mereka bermain untuk menang, tapi secara benar dan bersih, seturut peraturan yang berlaku. Menurut Jack Welch, orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki jati diri atau integritas. Terus, integritas menggambarkan sebagai lawan dari kata kemunafikan atau hipokrit, bahasa kerennya munafik. Ia mengatakan bahwa seorang munafik tidaklah qualified. Keren bahasa Inggris saya. Hanya itu saja. Mungkin bukan mendengar apa itu qualified atau apa ya. Pakai Google Translate. Oh, qualified mesti baca ya. Untuk membimbing orang lain guna mencapai karakter yang lebih tinggi. Ya. Tidak ada seorang pun yang menaruh respek kepada orang pribadi yang berbicara mengenai sesuatu yang baik, namun dirinya sendiri gagal untuk melakukannya seturut peraturan yang ada. Dr. Kenneth Boa, Presiden dari Reflection Ministries Atlanta. Dia juga mengatakan apa yang dilakukan seorang pemimpin mempunyai dampak yang lebih besar atas mereka yang dipimpinnya dari apa yang dikatakannya. Suatu kelak pasti kalian akan menjadi seorang pemimpin. Orang akan melihat apa yang kalian katakan dan apa yang akan kalian lakukan. Tetapi orang akan lebih melihat 86% menurut Dr. Kenneth Boa dari apa yang Anda lakukan, dari apa yang Anda katakan. Selaras atau tidak? Sama atau tidak? Dia bilang A, dia berakhir dengan A. Dia bilang B, dia berakhir dengan B. Saya ketika mengambil keputusan untuk mau menjadi seorang awalnya misionari, dan saya ingin menjadi misionari, menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi bahkan sampai saat ini, bahkan ketika saya bekerja pun di sekuler, saya tetap berada pada track dan tidak mau keluar. Saya mau berkomitmen atas apa yang saya katakan dahulu, bahkan sampai sekarang, dan bahkan sampai yang akan datang. Ini berdampak. Itu tentang kehidupan. Ada hal-hal praktis juga. Hal yang paling susah ketika saya mulai mengawali di dalam menjalani masa-masa sekolah teologi, hal yang paling susah itu paling dihilangkan adalah minum, ya, alkohol. Itu hal yang paling susah. Rokok ya masih boleh, gitu.
Kita masih boleh bisa permen sebagai penggantinya, boleh jadi minum. Pergumulan sampai pada akhirnya, tapi kita harus komit gitu. Harus komit bahwa kita mau meninggalkan hal yang seperti ini. Dan mulai mengoreksi diri dan mulai mengevaluasi diri, saya pada saat ini adalah seperti ini. Dan saya di kemudian hari tidak mau tetap seperti ini. Integritas harus semakin meningkat. Ya. Lalu apa saja yang dapat kita dapatkan dari integritas? Ya. Saya hanya menuliskan 3 hal saja. Integritas berarti kejujuran. Oke, salah satu yang ulang tahun boleh baca. Ada semua tuh? Yanti dulu, Yanti. Orang yang hidup dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk memaksakan kepercayaan yang mereka yang benar kepada dirinya. Mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang yang mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya. Integritas bukan berbicara soal pemimpin, tapi berbicara juga soal siapa yang dipimpin. Yang dipimpin dan yang pemimpin harus memiliki integritas. Dikatakan bahwa orang yang hidup dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka menaruh kepercayaan kepada dirinya. Sudah pastinya, kalau apabila seorang pemimpin, Anda adalah calon-calon seorang pemimpin di masa depan. Anda adalah calon pemimpin gereja, kakak-kakak tingkat adalah pemimpin juga bagi adik-adik tingkat, dan bisa juga pemimpin bagi diri kalian juga. Dan bagi kakak tingkat yang masih goyang-goyang, bisa juga kalian menjadi pemimpin bagi kakak tingkat yang masih perlu diajar. Dulu saya waktu belajar latihan kepemimpinan dan pemuritan, itu orang yang memimpin saya itu umurnya masih di bawah saya, tapi saya harus panggil kakak sama dia, terasa lain. Dan dia juga panggil kakak sama saya gitu. Dan saya panggil kakak karena saya pada saat itu sedang berada tahap belajar, dan mau tidak mau harus ikut seperti apa yang dia tugaskan, apa yang dia bilang harus ngikutin. Ya. Orang yang hidup integritas tidak akan mau dan mampu mematahkan kepercayaan dan mereka menaruh kepercayaan kepada dirinya sendiri. Sudah pastinya apabila kalian menjadi seorang pemimpin, sudah pasti akan ada orang-orang yang kalian pimpin. Dan bagi orang-orang yang kalian pimpin, jangan pernah patahkan semangat mereka. Jangan patahkan kepercayaan mereka. Mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang, mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya, tetap dia berada pada kebenaran. Kita kasih contoh di dalam Alkitab. Mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab tentang integritas berarti kejujuran, yaitu dari Yusuf. Kenal ya? Ada yang kenal? Ya, kita tahu ya. Kita belum kenal sama dia. Berkat integritasnya, Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah dan asetnya. Dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Ya. Namun, karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ia menolak diajak berzina oleh istri majikannya dan memilih lari, bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Inilah salah satu orang yang punya integritas. Kejujurannya, dia tidak takut bahwa ada risiko yang harus dia terima. Semata-mata kehidupannya, semata-mata apa yang dia lakukannya adalah hanya untuk Tuhan. Nah, namun karena rasa hormatnya kepada Tuhan,
hormatnya kepada Tuhan, walaupun ada hal-hal yang sepertinya enak gitu secara manusia, dia tolak. Itu tadi. Bahkan kalau misalnya kita lihat dalam pengertian sebenarnya, bahkan di saat ada saat yang sulit untuk kita mengatakannya tidak enakan. Orang yang berintegritas harus jujur dan harus berani untuk mengatakan sesuatu, walaupun dia tahu ada risiko. Kita hidup bukan untuk menyenangkan orang. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dengan cara-cara kita. Tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Jadi patokannya ada pada Tuhan. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, apa yang kau katakan, apa yang kau pikirkan, lakukanlah semuanya itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada risiko memang, ada risiko. Pasti banyak sekali risiko yang akan kalian dapatkan. Entah kalian akan dimusuhi, entah kalian akan diceritakan, entah kalian akan diperbincangkan, entah kalian akan digosipkan, entah kalian akan difitnah. Ini adalah risiko dari orang yang punya integritas. Tetapi satu, kalian boleh kehilangan orang. Kalian boleh kehilangan harga diri kalian. Kalian boleh kehilangan kehormatan kalian. Tapi jangan pernah kehilangan karakter kalian. Paling penting. Yang kedua, integritas berarti komitmen. Silakan. Kebetulan ada 3 orang di sini, jadi salah satu boleh baca. Siapa lagi? Orang yang hidup dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang. Seseorang mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya. Nah, ternyata yang diedit pun ketinggalan, lupa di save. Integritas berarti komitmen, ya. Komitmen terhadap sesuatu yang apa yang sudah kita katakan di dalam diri. Oke, contoh. Kita belajar dari Daniel. Ini orang yang punya komitmen begitu luar biasa. Ya. Ya. Coba baca Daniel pasal 6 ayat 1. Kalau bisa Daniel pasal 6 semua. Oke, kita baca lah. Gak usah semua lah. 10 sampai 12 aja lah. 4 sampai 12 itulah. Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 12. Ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja dan Darius,
kekala hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah-Nya. Ya, makasih. Kita lihat di dalam ayat 5 kita melihat integritas Daniel begitu luar biasa. Bahkan dari orang-orang yang mencoba untuk mencari kesalahan dia tidak mengakui bahwa kita tidak bisa menemukan kesalahannya. Kenapa? Ini Daniel ini begini integritas. Orang sampai mau cari-cari kesalahannya susah. Kecuali satu. Ayat 10 bilang apa? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan Allah. Betul kan? Betul kan? Apa ayat 10 di sini? 10. 11. Ayat 6. Kita baca. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Stop. Sampai situ. Kecuali dalam hal ibadahnya. Apa yang dilakukan oleh Daniel dalam hal ibadahnya? Ia setiap hari berdoa. Lanjutkan kalimatnya apa itu? Berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Seperti yang biasa dilakukannya. Itu komitmen. Sekali dia lakukan, tidak ada putusnya, dia melakukan seperti biasa apa yang dia lakukan. Mulai kotoran di jam doa ini susah sekali. Banyak yang sakit mata setiap jam 5. Jam 6-nya ibu asrama selalu naik ke atas. Untuk kasih bangun. Jadi kalau tidak bangun kita berdoa dengan diawali dengan lagu pujian apa itu? Jauh di sana. Baik, dan posisi Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaan Media Persia membuat banyak pejabat lain iri dan tidak senang. Orang yang punya integritas itu memang orang pasti nggak akan senang gitu. Pasti akan banyak orang yang iri, akan banyak orang juga yang mencoba untuk menjatuhkan. Beda dengan orang yang punya integritas. Karena bagi orang-orang yang sama juga usah lawan. Sama. Tapi orang yang punya integritas akan banyak orang iri. Untuk menjatuhkan Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait larangan ibadah kepada siapapun kecuali raja. Wow, persekongkolan di sini. Ada mufakat. Biasanya kalau di kampus dulu saya waktu jadi pengurus SNAT masuk di dalam bagian kerohanian, tantangan banyak sekali. Bagi kalau tingkat absen. Siapa kita absen ini? Aduh, sudah memang begitu kok.
sekalipun Allah tidak dapat menolongku pada saat itu juga dari perapi-api menyala, aku tetap tidak menyembah patung. Patung apa? Nebukadnezar. Itu integritas. Memegang sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali dia, orang dia kan sekali dia, tetap dia. Sekali jomblo, tetap jomblo. Udah ya, sekali jadi hamba Tuhan, tetap jadi hamba Tuhan. Mau masuk teologi harus berhasil. Komitmen. Tuhan, saya mau berhasil di sini. Tuhan, saya mau fokus di sini. Integritas berarti memegang komitmen dan loyalitas. Loyalitas berbicara soal ketaatan. Mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir. Walaupun itu membutuhkan pengorbanan, pasti ada. Sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi komitmen seringkali mencerminkan lemahnya integritas seseorang. Daniel, dia sampai dimasukin ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego sampai mau dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Selalu ada yang namanya pengorbanan. Berikut terakhir. Integritas berarti bertanggung jawab. Ya, silakan. Orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya, bukan mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka merasa yakin bahwa sang pemimpin benar-benar memimpinan setiap anggota tim, dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas tanggung jawab mereka. Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama mengetahui bahwa mereka akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Orang yang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya, jika orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya, jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Suatu kelak kalian akan menjadi pemimpin dan kalian pasti ada pengikutnya. Dan apabila kalian sudah ada pengikutnya, ingat kalian harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Mereka merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota tim, bukan kepentingannya sendiri. Saya mementingkan kepentingan dan ambisi. Saya mementingkan sesuatu, sudah cukup biar Jo. Niko anak buah kok biar Jo boleh dikorbankan. Integritas penting. Kalau cuma ini masih boleh diatasi. Kalau mereka kok biar Jo masih boleh diomongin, tinggal bilang minta maaf saja. Pemimpin tidak seperti itu. Dia harus bisa dapat dipercaya dan yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota tim, bukan kepentingan sendiri. Dan sebuah pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Saya di senat ini kan adalah perpanjangan tangan mahasiswa ke sekolah staf. Ada ketua senat. Maka itu ketua senat berbentuk ada bidang-bidang. Ada bidang ini, ada bidang ini, ada bidang ini, ada bidang ini, ada bidang ini. Tetapi ada rules. Dan itu pasti diketahui oleh saya selaku bagian mahasiswa. Dan saya nggak akan campurin urusannya si Barto sebagai ketua senat, karena dia sudah dipilih menjadi ketua senat dan dia harus jalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan saya nggak perlu urusin tugasnya si Petrus sebagai bidang kerohanian, karena dia sudah tahu, kita sudah kasih tahu tugas tanggung jawabmu apa, kerjakan. Nggak kerjakan dan kerjakan, dia sendiri yang saya nggak perlu masuk di dalam. Tugas dan tanggung jawab si lupa saya siapa aja orangnya.
Mercy atau siapa, Gita atau siapa, Yesi jadi apa? Benar? Oh wakil, oh wakil ya. Siapa sekretaris? Oh, bendahara. Ada sekretaris, ada bendahara. Saya tidak perlu ikut masuk terlalu dalam di dalam tugas senat karena saya punya pekerjaan saya sendiri. Gitu. Biarlah senat ini mengerjakan pekerjaan mahasiswa yang ada dan saya mengerjakan pekerjaan saya sebagai ketua bagian komisi soal. Jaga rules itu boleh berjalan sesuai adanya. Jalankan tugas. Inilah yang dinamakan menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kalau saya tidak percaya kepada Barto sebagai ketua senat, berarti saya akan mengintervensi dia terus bahwa biar Barto, nggak ada yang penting ketua senat, biar kita yang bikin. Itu berarti saya tidak percaya kepada anggota tim saya. Pemimpin harus menaruh percaya pada anggota timnya dan melakukan tugasnya. Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama ingin mengetahui bahwa mereka akan mendapati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Jadi kalau Petrus nggak jalankan tugasnya, Nanda dan Gerson, kenapa ini nggak dilakukan? Oh iya sih, wakil ketua, ini kenapa ini nganapin tugas ini? Kenapa nggak dibikin? Ya. Dan kalau misalnya orang evaluasi panitia kemarin, loh siapa petugas ini? Bingung juga, karena panitia cuma panitia ketua sekretaris bendahara, nggak ada seksi-seksi. Bisa salahkan, tapi sudah pasti ada yang namanya evaluasi. Tapi jangan sampai merebut tugas dan tanggung jawab mereka. Jadilah pemimpin yang berintegritas agar orang-orang yang kalian pimpin pun juga punya integritas. Contoh, kita lihat Habakuk, dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinan. Situasi sulit yang dihadapi seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan tidak membuat dia meninggalkan Allah. Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Ya, ini sulit sekali di tengah-tengah posisi Habakuk dia melayani Raja Yoyakim, tapi pada saat itu dia juga ada Babel yang menyerang dia, ditambah lagi baru sedikit bernafas lega, Tuhan bilang orang-orang jahat, orang-orang yang akan dimusnahkan, tetapi datang yang baru, orang-orang Kasdim yang akan menyerbu. Kalau bisa digambarkan, Indonesia dulu dijajah Belanda berapa lama? 3,5 abad lamanya. Lalu ketika Belanda menyerah, rasanya seperti ada napas lega bagi Indonesia. Tetapi di samping menyerah, datanglah Jepang. Itulah posisinya Habakuk bingung. Kenapa Tuhan bisa begini? Gak ada napas lega kayak gini. Tuhan kenapa? Gak tolong. Dia lagi bergumul dengan bangsanya sendiri, bangsa Israel yang di bawah pemerintahan Raja Yoyakim yang begitu jahatnya, menyembah berhala dan lain-lain. Lalu dia bergumul lagi dengan orang bangsa-bangsa lain yang menyerang bangsanya. Problem yang begitu luar biasa yang dia hadapi oleh Habakuk. Tapi dia tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Dia tetap menunjukkan integritasnya. Contoh yang lainnya berikutnya yaitu Paulus. Ya, lihat Paulus bahkan sampai terakhir pun, sampai darah tetes terakhir, dia tetap menunjukkan integritasnya dan komitmennya. Hal integritas berarti kemauan menerima tanggung jawab, dan sikap bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, serta melaksanakan kewajiban sebaik mungkin sekalipun dalam keadaan yang sulit. Jadi untuk 3 mahasiswi yang berulang tahun, tidak ada kado istimewa dari saya kecuali video ini dan slide tadi. Saya hanya mengatakan bukan hanya kepada mereka bertiga, tapi pada kalian maupun juga yang akan pergi. Masih ada satu kesempatan saya lagi nanti akan berdiri dan berbicara, yaitu di wisuda, di saat wisuda. Dan itu mungkin terakhir
bagi mereka yang akan meninggalkan sekolah ini yang Manado dan berangkat ke dalam pelayanan. Tidak ada kata istimewa, hanya sebuah, kalau Kian bilang petua. Hanya beberapa hal kita belajar dari Habakuk, Paulus, Daniel, Yusuf. terakhir dari Yusuf. Ini berbicara integritas. Kalian yang akan lulus, tunjukkan integritas kalian. Kalian yang belum lulus, tunjukkan integritas kalian. Dan kami juga yang berada di sini, tunjukkan integritas kita. Inilah tunjukkan gaya.